Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta channel YouTube Status Seleb. Terima kasih selalu menonton tayangan yang kami sajikan. Selalu ikuti terus mengenai perkembangan berita terupdate dari channel kami. Admin selalu mendoakan agar kalian semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Update terbaru kasus Subang, baru terkuak. Inilah detik-detik Yoris perintahkan Danu sesuatu di hari kejadian. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya. Terungkapnya fakta baru dari perkara perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kali ini mengenai perintah dari saksi Yoris kepada Danu untuk mengawasi TKP, lokasi tewasnya korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jika pada saat sebelumnya hanya terkuak fakta bahwa Yoris memberikan perintah terhadap Danu sehari setelah kejadian pembunuhan, yakni pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Kali ini terungkap fakta baru, tepat di hari pembunuhan yakni tanggal 18 Agustus tahun 2021, Yoris telah memberi sebuah perintah untuk Danu. Surono, ayah dari Danu, menceritakan bagaimana detik-detik ia menerima berita duka yang menimpa adik dan juga keponakan dari istrinya tersebut. Ia menceritakan, ketika mendapat kabar tersebut dirinya sedang bekerja di sebuah proyek yang ada di Majalengka. Siang-siang bekerja, saya dapat info dari ponakan istri. Wak di rumah si Amel Bi Inung ada perampokan, kata Surono. Surono pun bertanya balik terkait kabar Tuti dan Amalia. Dan ketika itu dia mendapat kabar jika Tuti dan Amel sudah meninggal dunia. Berita itu pun lantas membuatnya jadi tidak tenang, bahkan tidak enak makan. Akhirnya dia berusaha untuk menghubungi Danu, tetapi tidak tersambung. Danu mungkin gak bawa HP, tuturnya. Sebab itulah, saat jam istirahat, ia berpamitan kepada bosnya untuk pulang ke Subang. Surono berangkat dari Majalengka menuju Subang pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan tiba di rumahnya sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketika itu dia langsung menuju rumahnya untuk menaruh pakaian dari proyek. Tetapi, saat tiba di rumahnya ternyata rumah dalam kondisi terkunci. Dia kembali menelpon Danu untuk meminta kunci. Dan ketika itu Danu sedang berada di TKP pembunuhan. Akhirnya Danu pulang untuk menyerahkan kunci kepada ayahnya, lalu Danu pamit lagi untuk kembali ke TKP. Katanya ditugasi sama Yoris ke sana, TKP lagi, terang Surono. Seusai Danu kembali ke TKP, kemudian Surono pun mendatangi rumah Lilis, yang merupakan kakak korban dari almarhumah Tuti. Sebab seluruh kerabat sedang berkumpul bersama di sana. Pada keesokan harinya tanggal 19 Agustus tahun 2021, setelah kedua jenazah diautopsi kemudian dibawa ke rumah Lilis untuk segera dimakamkan. Dan proses pemakaman pun dimulai pada sekitar pukul 9 pagi. Namun ketika itu Danu tak dapat turut menghadiri acara pemakaman, sebab harus menjalankan tugas dari Yoris lagi untuk mengawasi TKP. Baru, setelah dia mendengar bahwa jenazah telah akan dimakamkan, dia langsung cepat-cepat menyusul ke pemakaman. Saya sempat lihat terakhir-terakhir, akui Danu. Setelah selesai pemakaman, Danu kembali lagi ke TKP untuk mengawasi sekitar lokasi kejadian sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh Yoris. Ketika itulah dia melihat ada seseorang yang awalnya dia kira sebagai polisi masuk ke TKP. Lalu dia pun memotret oknum yang akhirnya diketahui sebagai petugas Banpol itu untuk diberikannya kepada Yoris. Setelah itu Danu diajak dengan petugas Banpol tersebut untuk masuk ke TKP dan menguras bak mandi tempat kedua jenazah dimandikan oleh sang pelaku. Terkait hal ini, ayah Danu sangat berharap agar pelaku dan dalang dari peristiwa ini segera terungkap. Kami berdoa supaya cepat terungkap, jadi bebas buat kami, tandasnya. Namun di sisi lain kuasa hukum dari Danu sangat curiga dengan adanya misi tukar kepala. Ahmad Taufan mencurigai adanya misi tukar kepala yang hingga menyebabkan kliennya sering dipojokkan. Tukar kepala merupakan misi mengganti pelaku sebenarnya dengan orang lain.
Misi ini diyakini oleh Ahmad Taufan semenjak kliennya menjadi sorotan publik. Dari awal, kuasa hukum Danu ikut mengamati keadaan rumah TKP ketika kejadian, yakni rumah dalam kondisi yang baik-baik saja, serta tak ada satupun barang yang hilang kecuali 3 handphone milik Amalia. Dia menduga ada pihak yang sengaja memudahkan pelaku untuk melakukan aksi kejinya tersebut. Pembunuhan dilakukan jam 11 sampai 12 malam. Dan yang dahulu adalah Ibu Tuti. Ini sudah hilang asumsi tentang asmara. Ini pasti ada motif lain yang harus ditelusuri polisi. Kalau motif ketemu, akan relatif mudah, tegas Ahmad Taufan. Ia juga menduga bahwa ada kepentingan besar di balik pembunuhan ini, sebab mengorbankan seseorang untuk dijadikan sebagai pelakunya. Bukan hanya sakit hati semata, tapi ini dendam atau kepentingan besar yang sifatnya global. Saya yakin posisi Danu jauh dari motif-motif itu, tambahnya. Menurutnya juga, kalau pembunuhan ini telah direncanakan pada jauh-jauh hari. Beberapa bulan sebelumnya, pelaku telah mempelajari cara-caranya serta telah mendapatkan arahan. Namun, Ahmad Taufan sangat yakin jika perkara pembunuhan ini akan segera terungkap, sebab tak ada kejahatan yang sempurna. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.